Cinta DJ Bravi memang tidak sia-sia, sempat dicuekin, hati Erika akhirnya luluh juga. Apalagi ketika Erika berada di titik terendahnya, DJ Bravi lah yang paling depan bela Erika. Makin salut dengan sikap DJ Bravi yang siap menerima Erika apa adanya, termasuk dengan Andrew, anak yang baru sebulan Erika lahirkan. Buktikan cintanya tak main-main, DJ Bravi tunjukkan nyali lamar sang kekasih Erika Carlina di hadapan ribuan penonton Synchronize Fest 2025. Setelah 6 bulan pas kita kenal, setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew. Aku mau jadi suami kamu. Dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Anjing, itu si YB tahu ya? Iya, aku tahu. Momen romantis ini sepertinya memang telah dipersiapkan matang oleh DJ Bravi dan tim. Terbukti, saat Erika dipanggil ke panggung nampak bingung. Terlebih ketika kekasih di hadapannya itu berlutut dengan cincin sebagai simbol kesiapannya jadi suami Erika sekaligus ayah dari Andrew. Gimana nggak bikin ibu satu anak ini meleleh? Baru 6 bulan kenal, DJ Bravi langsung tancap gas lamar kekasihnya itu. Perjuangan cinta DJ Bravi memang tidak sia-sia, sempat dicuekin, hati Erika akhirnya luluh juga. Apalagi ketika Erika berada di titik terendahnya, DJ Bravi lah yang paling depan bela Erika. Makin salut dengan sikap DJ Bravi yang siap menerima Erika apa adanya, termasuk dengan Andrew, anak yang baru sebulan Erika lahirkan. Ya mungkin new chapter lah buat kita berdua, terutama Erika ya, dengan lahirnya Andrew menjadi chapter baru dan semoga ya bisa memulai segala sesuatunya terlepas dari segala kesalahannya lah. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Ya. Untuk kedepannya Coffee Chong ingin bersama merawat baby Andrew. Ya dong. Bahagianya Erika dan DJ Bravi juga dirasakan oleh dua sahabat Erika, Rachel Fenya dan Fujian. Lewat dua sahabatnya itu, Erika terang-terangan mengaku sudah tak punya banyak teman. Gak heran kalau ia pilih Intimate Wedding Dream. Dipastikan Fuji dan Rachel bakal jadi tim sibuk untuk pernikahan Erika nanti. Gue pengen yang diundang sahabat-sahabat gue ya. Intimate wedding, lu rekam ya? Mbak Er katanya mau intimate, undangannya cuma 10 orang. 10.000. Oh, temen gue udah dikit sekarang. Rasanya kau mau, namun ku kan selalu. Badai akhirnya berlalu. Sakit hati Erika hingga kasus pelaporan yang menyeret DJ Panda pun nampaknya sudah bisa terlewati. Erika siap sambut lembaran baru dengan DJ Bravi. Benarkah momen ini yang sejatinya paling ditunggu Erika? Yaitu dilamar DJ Bravi? Bagaimana pula kesan pertama kedua hingga menikah akhirnya sudah di depan mata? Dari mami aku ini. Lihat, tapi doain aja ya. Siapa tahu berawal dari ini dulu. Set. Aku juga pengen foto kayak gini mau. Gitu mau guys. Mimpiku. Tapi kan belum. First impression, you're not that arrogant. Walaupun pada pertama ngeliat tapi belum kenal, kelihatannya nih cewek sombong. Kelihatannya nih cewek sulit diajak bicara, ya kayak gitu-gitulah. Waktu gue deketin responnya pun lumayan hijau, lumayan lampu hijau lah. Jadi waktu ketemu ngobrol, oh ternyata orangnya humble ya, ternyata seru gitu. Passion gue ketemu Bravi ada sebelumnya guys. Dan aku nggak pernah cerita ini ke dia. Apa? Ya, oh ya halo Raka, ya Erika. Ngobrolnya jadinya sama Raka karena kamu ngomong gini. Sorry ya bentar ya sejam dulu. Kamu ngomong gitu ke aku. Oh iya? Iya. Kamu nggak inget itu? Enggak. Aku tuh ya waktu pertama kali itu kayak pantas nih ya gue marahin orang di sini. You are my everything.
Kalau Erika Carlina dilamar DJ Brafi di atas panggung dan di hadapan ribuan orang yang sedang menonton pertunjukan musik, beda nih ceritanya sama Syifa Haju dan dilamar pacarnya El Rumi di tempat romantis yang selalu jadi impiannya Swiss, tepatnya di Lauterbrunnen dengan background pegunungan salju. El Syifa pun saling berbalas caption di akun medsosnya. In a place I have always dreamed of, I said yes to the one who is always felt like home. Bismillah 021025. Tulis Syifa Haju. And now our forever begins, my fiancé. Tulis El Rumi. Ya, melamar Syifa di Swiss ternyata sudah menjadi agenda yang dirancang dan dipersiapkan El Rumi sejak jauh hari. Sebelum melamar dengan memberikan cincin tunangan branded yang dilengkapi berlian 3,01 karat yang dikombinasikan dengan platinum dan emas kuning 18 karat seharga nyaris 1 miliar rupiah, beberapa hari sebelumnya, El menghadiahi kalung branded Love Pendant Necklace 18 karat seharga 48 juta rupiah untuk Syifa sebagai kado setahun anniversary saat mereka dinner romantis di Eropa. Demi tampil paripurna di dua momen spesialnya itu, El Rumi bahkan sampai rela memesan jas khusus kepada desainer Samuel Wongso. Beberapa bulan yang lalu memang ada kesini untuk beberapa acara lah, salah satunya lamaran dan acara juga di Europe. Jadi dia bikin shoot untuk itu. Ada fashion stylistnya si Wanda, jadi stylist collab dengan saya, lalu dikolaborasikan dengan baju Syifanya juga, lalu lokasinya juga, jadi ya kita diskusi lah. Melihat Al Syifa yang sudah tunangan dan OTW halal, sukses bikin netizen heboh berjamaah. Al yang gercep melamar Syifa hanya beberapa hari setelah setahun anniversary, seolah mengingatkan perkataan nyeleneh Ahmad Dhani yang bilang kalau Syifa adalah perempuan spek istri yang cocok untuk El. Pertama kali ketemu bagus sih, dia spek istri lah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri, kalau dia memang spek istri. Bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan hubungan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Ya, yang paling penting adalah lancar sampai hari H dan kita happy banget akhirnya going to the next step. Yang pasti seneng banget, terharu banget. Wah, satu-satu temen saya pada menikah. Jam 7 pagi kayak ngapain tiba-tiba nih anak telepon. Gini lagi ngomongnya, Bas bisa telepon penting. Kan aku kebangun kan dia telepon gak keangkat, miss call kan terus chatnya gitu. Wih, anak ini kenapa lagi? Telepon. Halo El, kenapa? Video call dong. Ataunya nunjukin cincin. You look so beautiful in white. Temani diriku seumur hidupku. Ketika Syifa Haju sedang bahagia dilamar calon future husbandnya El Rumi di tempat impian di Swiss, aktris cantik Prilly Latukonsina juga happy karena baru saja memotong rambutnya menjadi pendek dengan model bob. Gak cuma netizen yang terpukau, Prilly juga dipuji ugal-ugalan sama pacarnya Omara Estegal yang kesemsem abis sama gaya dan model rambut barunya itu. Nah, rambut pendek ini merupakan sejarah. Kalau saya nggak potong rambut, belum tentu saya pacaran sama Omara ya. New haircut Prilly Latukonsina nggak cuma bikin Prilly makin dicintai sama pacarnya, namun juga sukses bikin salfok netizen. Sebab model rambut baru Prilly mirip seperti model rambut baru Luna Maya, istri dari mantan pacarnya Prilly, Maxime Bouthier. Kok bisa samaan gitu ya model potongan rambutnya? Jangan-jangan Prilly emang terinspirasi dari Luna Maya yang lebih dulu potong rambut model bob. Jadi emang udah lama potong rambut dan kebetulan ada project yang harus potong, jadi potong. Gitu. Kok alasannya gerah gitu? Lebih sakit nggak sih? Enggak sih, alasannya karena pacar saya lebih suka cewek rambut pendek. Oh my god, bagus banget rambutnya Prilly, fresh banget kelihatannya pemirsa ya. Kayaknya Prilly berhasil bikin Omara melongo gara-gara model rambut barunya nih. Segitu excitednya loh Omara. Mereka tuh emang sweet banget pemirsa ya. Tapi kalau misalkan kata netizen sih, model rambut Prilly ini tuh ya, sekilas mirip katanya sama istri mantan pacarnya Prilly. Siapa lagi kalau bukan Luna Maya, istrinya Maxime ya. Yang belum lama ini kan potong rambut pendek juga gitu. Ya nggak masalah sih pemirsa ya nggak sih. Yang penting kan Prilly makin
happy, makin cantik, dan juga makin kelihatan muda. And coming up next, ada Ayu Ting Ting yang mendadak jadi koki dan juga hairstylist. Loh, kok bisa sih? Simak after the break, tetap di obrolan seputar selebriti. Biasanya cari jajanan di pinggir jalan, kali ini Ayu Ting Ting pilih bikin cemilan di rumah bareng Umi Kalsum. Ayu single parent yang juga telaten soal pekerjaan rumah, bahkan soal masak tentu bukan hal yang sulit. Dan kali ini Ayu ditemani Umi bikin bolu pandan keju. Dengan tampilan sederhana, begini gaya Ayu di dapur bikin bolu pesanan Bilkis. Pintar kan? Bikin apa ini teh? Bolu pandan. Bagus banget. Bolu pandan keju gitu dong. Bolu pandan keju. Ala. Tapi emang lagi senang bikin kue ya teh? Iya. Wow. Aduh. Tapi dia udah matang. Ya kan? Enggak sayang, udah langsung sayang, dia belum kering, matang. Simple dan gak bikin ribet sama sekali. Pantes aja Umi Kalsum pede banget buat open PO. Bukan kali pertama Ayu bikin kue untuk cemilan di rumah. Tapi dipastikan apa yang Ayu bikin pasti requestan Bilkis. Namanya juga anak, apa aja pasti Ayu turutin. Tapi bukan hanya untuk Bilkis, kadang sebelum berangkat ke lokasi syuting, Ayu selalu sempatkan masak atau sekedar bikin sarapan untuk Umi Kalsum. Tadi pagi kita udah bikin roti sosis. Tadi Meme udah habis setengah ya. Sekarang ini Meme request apa nak? Churros. Meme suka banget sama churros, lihat nih. Apa gue jualan aja ya? Iya dong, makanya Meme cepat sembuh ya. Ini Titin buatin untuk Meme. Lihat guys, ini coklatnya nih kemarin bikin. Coklatnya juga bikin sendiri. Jadi Insya Allah aman anak-anak, minyaknya juga ini minyak yang bagus, minyak bahan. Gesit kerjaan rumah, getol cari cuan, Ayu Ting Ting memang gak ada tanding. Meski uang jadi hal penting sebagai tulang punggung keluarga, tapi memanfaatkan waktu dengan keluarga terutama putri sematawayangnya gak lagi bisa ditawar-tawar. Terlebih Bilkis yang kian beranjak remaja, Ayu tak ingin kehilangan masa-masa tersebut. Kerap kompak soal penampilan dan ngedance, tapi Bilkis tetaplah gadis kecilnya Ayu, yang soal rapihin rambut saja, Ayu harus turun tangan langsung. Sejak sukses gelar konser tunggal beberapa waktu lalu, kesibukan Ayu makin tak bisa dihindarkan. Image komedian tak membuat Ayu terlupakan sebagai pedangdut profesional. Buktinya, jelang ulang tahun GTV Amazing 23 besok malam, Ayu kembali dipercaya sebagai salah satu pengisi acara. Oga kasih bocoran tentang konsep atau kejutan di atas panggung Amazing 23, dipastikan Ayu dan tim sudah punya persiapan. Dan bukan tidak mungkin jika Bilkis pun ikut memeriahkan malam puncak HUT GTV Amazing 23. Mahakarya persembahan istimewa ulang tahun GTV ke-23, kolaborasi Amazing, Kangen Band dan JKT48, The Changcuters dan Gia Yuobi, Ayu Ting Ting, Happy Asmara dan masih banyak lagi. Dipandu Irfan Hakim dan Vega Darwanti, Malam Puncak Amazing 23 live di GTV. Pemirsa, Ayu Ting Ting itu emang gak ada duanya ya. Single mom, single fighter. Luar biasa pokoknya. Warawiri sibuk syuting dan di rumah juga tetap jadi super mom. Dari masak bikin bolu cake sampai namanya ngeblow rambutnya. Ikis the best pokoknya ya. Gak ada lelahnya dan juga gak ada matinya. Selalu semangat 45, energik terus. Apalagi nih kalau misalkan di atas panggung, gempar itu panggung pemirsa. Maka dari itu jangan sampai kelewatan ya. Lihat penampilan dari Ayu Ting Ting spesial di panggung spektakuler penuh bintang yang siap menemani malam spesial Anda semua besok 8 Oktober jam 7 malam live eksklusif di GTV. Dan jangan lupa dong saksikan terus juga obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang saya Robi Purba pamit and have a nice day.